Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, bahagia, Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan belajar IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan tema kali ini kita akan membahas kerajaan yang ada di Indonesia. Ya, teman-teman sekalian pasti penasaran kan? Materi tentang kerajaan ini merupakan sejarah yang ada di Indonesia. Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ya. Tapi sebelum kita belajar kepada materi, masuk kepada materi, kita berdoa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke kerajaan, ya, kita akan flashback dulu bagaimana negara kita terbentuk. Ya. Jauh sebelum Indonesia terbentuk atau jauh sebelum Indonesia merdeka, negara kita itu terbentuk dari kerajaan-kerajaan. Ya. Nah, Indonesia merupakan negara gabungan dari semua kerajaan-kerajaan yang ada. Ya. Nah, sebelum terbentuknya negara itu, awalnya negara kita dijajah. Ya. Nah, penjajah-penjajah yang ada di Indonesia itu kemudian berperang dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Ya, salah satu tujuan para penjajah datang ke Indonesia yaitu ingin menguasai negara kita karena negara kita negara yang kaya akan rempah-rempahnya. Ya, nah nanti di kelas 5 teman-teman akan mempelajari juga bagaimana sejarah atau perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia merebut kemerdekaan dari para penjajah. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung saja membahas kerajaan-kerajaan yang di Indonesia. Ya, nah salah satunya itu ada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Ya, kerajaan Hindu yang akan kita bahas adalah Kutai, kemudian dan Tarumanagara. Kemudian kerajaan Buddha itu ada kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Serta kerajaan Islamnya itu kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Demak. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama. Nah, Kerajaan Kutai, ya. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia atau kerajaan pertama yang ada di Indonesia, ya. Bahkan kerajaan ini adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia, ya, seperti itu. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi, ya. Letak kerajaan Kutai ini berada di Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Ya, raja yang terkenalnya adalah Raja Mulawarman. Nih fotonya yang ada di atas kita. Ya, seperti itu. Salah satu peninggalan kerajaan Kutai yaitu yupa atau semacam batu atau kita kenal dengan istilah tugu. Ya, yang bertuliskan bahasa Sanskerta. Sedangkan bahasa Sanskerta adalah bahasa Hindu asli yang menggunakan asli Pallawa. Nah, teman-teman sekalian, kerajaan Kutai ini akhirnya terpecah menjadi dua. Ya, ada Kutai Martapura dan Kutai Karta. Mohon maaf. Kerajaan Kutai ini akhirnya terpecah menjadi dua. Ya. Ada Kutai Martapura dan Kutai Kartanegara, ya. Nah, Kutai Kartanegara inilah yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan
Islam di Kalimantan Timur. Seperti itu ya teman-teman. Next, kita lanjut ke kerajaan selanjutnya. Ada kerajaan Tarumanegara, ya. Kerajaan Tarumanegara itu merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Ya, setelah tadi Kutai Kartanegara atau Kutai Martapura, kemudian berkembang di Jawa Barat itu ada kerajaan Tarumanegara. Ya, ini merupakan juga sama kerajaan Hindu. Ya, Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman. Susah sekali menyebutkannya ya, panjang-panjang namanya. Ya, Tarumanegara dibangun tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum. Ya, Jawa Barat tentunya. Ya. Pada tahun 395, kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja Purnawarman. Nah, ini fotonya, ya, ada. Nah, selanjutnya perjuangan apa yang dilakukan Raja Purnawarman? Ya, perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman terhadap rakyat Tarumanegara adalah memperbaiki saluran air Sungai Gangga di Cirebon, memperbaiki dan memperindah aliran Sungai Cupu, dan memimpin armada laut untuk memerangi bajak laut atau perompak. Ya. Kondisi rakyat Tarumanegara berkat perjuangan beliau adalah petani mendapat air sehingga tanaman menjadi subur, tidak mengalami kekeringan di musim kemarau, aman dari perompak. Gitu ya teman-teman ya. Ini harus diingat. Biasanya teman-teman nanti di ujian nasional di kelas 6, walaupun teman-teman masih lama di kelas 6, ini selalu muncul. Ya, perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman harus diingat-ingat. Ya, ingat seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke kerajaan Buddha. Ya, nah ada namanya kerajaan Sriwijaya. Nih, ini contoh bangunannya. Ya, contoh bangunan kerajaan Sriwijaya dahulu. Nah, kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu di Nusantara. Ya. Pada masanya, kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Ya, berarti ini mencakupnya luas sekali. Asia Tenggara atau kita kenal dengan ASEAN. Ya, ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, kemudian Thailand, Laos, Vietnam dan lain sebagainya. Ya, kemudian Asia Timur, ada Jepang, kemudian Cina, Hong Kong, kemudian Korea, Mongol dan lain sebagainya. Ya, nah pusatnya agama Buddha itu adanya di kerajaan Sriwijaya. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian kerajaan Sriwijaya juga terletak di Sungai Musi di Palembang, Sumatera. Teman-teman? Oke, ya Sumatera Selatan, betul ya. Kerajaan Sriwijaya itu berada di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan antara Asia Timur dan Asia Selatan. Ya, seperti itu. Kemudian Raja Sriwijaya yang terkenal itu adalah Balaputradewa. Fotonya ada, ini ya, yang kita tonton ini. Kemudian Balaputradewa berhasil membangun armada laut yang kuat, membawa Sriwijaya ke puncak kejayaan dan tegas dalam memimpin. Begitu ya teman-teman ya. Dan salah satu peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya yaitu prasasti. Banyak sekali prasasti yang ada di Indonesia. Ya. Prasasti yaitu piagam atau dokumen yang dituliskan pada batu. Begitu ya teman-teman ya. Itu kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya kita ke kerajaan Buddha yang lainnya, yaitu kerajaan Majapahit. Nih ya, kerajaan Majapahit teman-teman sekalian. Nah, kerajaan Majapahit itu berada di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Ya, ada yang orang Mojokerto di sini? Nah, ya, Mojokerto itu masuknya ke daerah Jawa Timur ya, betul kan? Ya, nah. Kerajaan Majapahit itu merupakan kerajaan Hindu terbesar yang menyatukan Nusantara. Ya.
Kerajaan Majapahit terlahir pada hari penobatan Raden Wijaya sebagai rajanya. Dan Raden Wijaya bertahta pada tahun 1293 hingga 1309 dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Ya, seperti itu. Masa kejayaan kerajaan Majapahit itu dipimpin oleh Hayam Wuruk. Yang mana orangnya? Nah, yang ini. Ya, fotonya ini nih. Ini Raja Hayam Wuruk atau Raja Majapahit. Ya. Beliau memerintah pada tahun 1350 sampai 1389. Ya. Dan puncak kejayaannya beliau dibantu oleh Mahapatih, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Nih, ya, ini gambarnya, ya, ini foto Gajah Mada, badannya tinggi besar, ya, seperti itu. Nah, wilayah yang dikuasai mencakup seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, ya, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, ya. Adapun di Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, sekitar 98 kerajaan pada saat itu pada genggaman pada Majapahit. Ya, berarti luas sekali, ya. Majapahit ini melebarkan sayapnya, gitu ya, ingin menguasai Nusantara. Sampai Sang Mahapatih Gajah Mada itu dia bersumpah. Apa isi sumpahnya? Yaitu sumpah palapa, ya. Dan isi sumpah tersebut adalah dia atau Gajah Mada itu dia tidak akan memakan buah pala atau pala, ya, atau rempah-rempah, ya, sebelum dia mempersatukan Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Ya. Saking dia pengennya menguasai Nusantara ini. Seperti itu, ya. Dan peninggalan kerajaan Majapahit yang terkenal yaitu candi. Banyak sekali candi-candi yang ada di Indonesia, ya. Salah satunya candi yang terkenal itu Candi Borobudur, merupakan warisan dari Indonesia, ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kerajaan selanjutnya. Nah, kita masuk ke kerajaan Samudra Pasai, merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ya, sudah pasti tahu kan dari mana asalnya? Lihat bangunannya. Ya. Ada yang tahu? Nah, nih contoh bangunannya seperti ini. Ya. Tentu saja adanya di mana? Betul, di Aceh. Betul, ya. Nah, kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ingat, ya. Kalau ada pertanyaan, kerajaan pertama Islam di Indonesia adalah, jawabannya tentu Samudra Pasai. Betul, ya. Kerajaan ini didirikan oleh Murah Silu pada tahun 1267. Ini fotonya yang di atas kita, ya. Nah, seperti itu. Kemudian Raja Pasai pertama adalah Malik As-Soleh. Beliau itu nama baru Merah Silu. Ya, dulu namanya sebelum masuk Islam itu Merah Silu. Kemudian dia memeluk Islam, berubah namanya menjadi Malik Al-Saleh. Ya, kemudian setelah memeluk Islam baru dia membuat kerajaan yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Seperti itu, ya. Beliau juga merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia dan beliau berkuasa kurang lebih 29 tahun. Dari tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Ya. Kemudian pada masa jayanya, Samudra Pasai ini merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu. Ya. Dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Syam, Arab, dan lain sebagainya. Ya, Persia juga masuk. Gitu, ya. Dan komoditas utama adalah lada. Ya. Rempah-rempah yang paling banyak terdapat di Aceh itu lada, ya. Nah, sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai juga mengeluarkan mata uang emas yang disebut dengan dirham. Betul, ya. Dulu kalau Aceh memisahkan diri dari Indonesia, mata uangnya bakal menjadi dirham.
bukan rupiah. Tapi alhamdulillah berkat para pejuang, para pahlawan, akhirnya Aceh tetap masuk ke negara Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, uang dirham ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Ya. Dan di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam, khususnya di Indonesia. Begitu ya, teman-teman sekalian. Itu untuk kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya kita ke kerajaan Islam yang kedua. Ya, ada kerajaan Demak. Nah, nih ya. Ini ya. Merupakan Demak ini atau kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Ya, ada yang orang Demak? Nah, pasti ada ya. Tuh, ya betul. Ya. Nah, Raden Patah merupakan sekaligus pendiri dan raja pertama kerajaan Demak. Tuh, ya. Ini fotonya yang ada di atas kita, ya. Seperti itu. Nah, perilaku yang lantas ditiru dari Raden Patah adalah dia seorang pekerja keras dan toleransi yang patut diteladani, ya. Karena karena kerajaan Demak itu kerajaan pertama di Pulau Jawa, sedangkan di daerah-daerah lainnya masih ada yang Hindu, ada yang Buddha, makanya toleransi ini ditunjukkan oleh salah satu raja kerajaan Demak ini. Ya, seperti itu. Kemudian beliau mendirikan pesantren yang bernama Glagahwangi. Ya. Dan Glagahwangi kemudian diubah namanya menjadi Demak, ya. Seperti itu. Jadi dulunya sebelum namanya Demak, gitu, sekarang menjadi Kabupaten Demak, ya. Dulu adalah namanya Glagahwangi, ya, seperti itu. Nah, perjuangan beliau, gitu, atau Raja Raden Patah ini, gitu ya, melawan Portugis, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Pati Unus, ya, seperti itu. Nah, bangunan peninggalan beliau adalah Masjid Agung Demak, ya. Dulunya itu kerajaan, tapi bentuknya berbentuk masjid, seperti itu, ya. Nah, Masjid Agung Demak itu akhirnya menjadi pusat penyebaran agama Islam khususnya di tanah Jawa, ya. Dan ingat, di kerajaan Demak itu juga berkumpul para wali songo, ya. Tahu kan? Ada berapa wali songo? Dari namanya saja sudah ada songo. Orang Jawa mana orang Jawa? Songo itu berapa? 9, betul, ya. Wali songo berarti 9 wali. Nah, dari sini kemudian mereka para wali songo itu menyebar ke seluruh Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Ya. Yang terkenal di Jawa Barat saja itu ada Sunan siapa ya? Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan istilah Sunan Gunung Jati, betul, ya. Ada lagi Sunan Ampel, Sunan Bonang dan lain sebagainya. Nanti teman-teman di kelas 5 akan dipelajari lagi nama-nama wali songonya, ya, seperti itu. Oke, itu teman-teman beberapa contoh kerajaan yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali kerajaan. Memperkenalkan saja, ini hanya contohnya saja, ya. 2 dari agama Hindu, 2 Buddha dan 2 Islam, ya. Lalu selanjutnya apa pengaruhnya kerajaan yang dahulu terhadap kehidupan masa kini atau kehidupan sekarang? Nah, salah satunya yang pertama itu agama. Adanya agama Islam, agama Hindu, agama Buddha yang ada di Indonesia itu merupakan peninggalan kerajaan terdahulu, ya. Dan alhamdulillah ternyata agama Islam tersebar luas di seluruh Indonesia dan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, ya. Kemudian agama Hindu dan Buddha ini saat ini masih terlestarikan dengan baik juga, ya. Bahkan Candi Borobudur, ya, Candi Borobudur dikenal sebagai pusat agama Buddha yang membuat jutaan umat Buddha dari seluruh dunia datang ke Jawa Tengah untuk beribadah, ya. Nah, agama Hindu juga bertahan di Indonesia khususnya di Bali, ya. Tapi ingat teman-teman, agama Hindu itu banyak
atau bukan. Yang pertama itu adanya di kaki Gunung Bromo, ya. Nah, di sana ada tempat ibadah tertua di Indonesia. Jadi konon katanya orang-orang Hindu Bali itu kalau mau ziarah datang itu ke Gunung Bromo, gitu ya. Di sana ada tempat ibadahnya khusus, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya selain agama juga, nah, pendidikan, ya. Istilah-istilah dalam pendidikan itu masih banyak digunakan dari bahasa-bahasa Sangsekerta dulu, ya. Salah satunya adalah yang sering kita dengar, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Jadi yang sering kita kenal adalah di dalam istilah pendidikan itu tutwuri handayani, ya. Selain itu juga ada lambang-lambang Ganesha dalam agama Hindu sebagai simbol dewa kebijaksanaan, masih digunakan sebagai lambang sekolah dan universitas, ya. Salah satunya universitas terkenal ITB, ya, Ganesha, gitu ya, menggunakan lambang Ganesha, ya, seperti itu. Kemudian dalam model pengambilan keputusan atau politiknya, ya, jawabannya sudah pasti adalah Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan negara kita, ya. Semboyan ini berasal dari Empu Tantular di kitab Sutasoma zaman pemerintahan kerajaan Hindu. Selain itu, model politik dari Hindu dan Buddha juga adalah mengutamakan mufakat yang hingga saat ini masih digunakan, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, adat istiadat, ya. Adat istiadat dalam pembukaan sebuah pidato di mana selalu menggunakan salam, kemudian berdoa saat upacara, ya. Itu sama, merupakan peninggalan leluhur kita, ya, pembiasaan sehingga akhirnya sampai saat ini kita masih menjalankannya, ya. Kemudian selanjutnya ada perekonomian, ya. Perekonomian masyarakat mayoritas sebagai petani dan nelayan, ya. Karena negara kita merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah dan negara kita negara maritim atau negara kepulauan yang banyak sekali sumber lautnya. Seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya ada bangunan, ya. Peninggalannya ada masjid sebagai tempat ibadah orang muslim, kemudian tadi ada candi sebagai pusat agama Buddha dan ada pura sebagai tempat ibadah agama Hindu, ya. Itu. Kemudian kesenian yang kita kenal sekarang juga merupakan warisan para leluhur kita, ya, seperti tarian, kemudian wayang, ya, kemudian kaligrafi, seni bela diri dan lain-lain. Ya, teman-teman sekalian, ya, salah satu alat untuk menyiarkan agama Islam di Indonesia yang dilakukan oleh Wali Songo itu menggunakan media wayang, ya. Nah, wayang akhirnya dari cerita Hindu atau cerita-cerita yang lainnya diselipkanlah ajaran-ajaran Islam pada pagelaran wayang tersebut, ya, seperti itu. Kemudian kaligrafi juga sama, seni bela diri juga sama, ada kaitannya dengan agama Islam yang ada di kita, ya. Seperti itu teman-teman sekalian untuk materi kerajaan Hindu, Buddha dan Islam yang ada di Indonesia, ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat memahaminya, ya. Untuk pekan ini, teman-teman cukup menyimak video pembelajaran saja, tidak ada tugas yang lainnya, ya. Nanti kalau belum paham bisa diulang lagi. Kemudian nanti akan Pister kirimkan PDF-nya untuk lebih jelas lagi, ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Baik, alhamdulillah pembelajaran kaitan ini sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.